banyak wajah-wajah yang baru lihat. Sama ya? Oke. Hari ini, kenapa? Ada yang baru datang ya? Baru join pertama? Oke. Hari ini saya akan coba untuk menjalankan perkuliahan dipadatkan, jadi cukup pertemuan terakhir hari ini dengan saya ya. Walaupun sebetulnya kalau dilihat dari apa yang perlu diberikan, sebetulnya mungkin perlu 2-3 kali pertemuan lagi supaya teman-teman bisa secara komprehensif mendapatkannya. Tapi saya akan coba ringkas, dipadatkan, namun tidak mengurangi esensi dari yang harusnya teman-teman dapatkan ya. Jadi mungkin 2-3 pertemuan lagi itu nanti akan bersama Pak Roni ya. Oke, 2 pertemuan kemarin kita sudah banyak membahas mengenai pengendalian ya. Kita coba recall lagi dari apa yang sudah kita terima dalam 2 pertemuan kemarin. Apa itu? Ada yang menjelaskan? Mutu adalah nilai taraf dari suatu benda atau jasa atau sebuah sistem ya. Misalkan sistem pendidikan Indonesia memiliki mutu yang baik atau sebuah sistem. Nah kemudian mutu itu diperlukan dalam suatu produk atau jasa dan kita akan sangat berkontribusi besar nanti kalau misalkan ada nanti menjadi seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan, baik itu produknya dalam bentuk barang maupun jasa, ya, Anda akan berkontribusi sehingga Anda perlu untuk mengetahui dasar-dasar bagaimana membentuk atau membangun suatu mutu. Ya, mutu itu harus dikendalikan. Tujuan dari pengendalian mutu itu apa? Menghasilkan produk atau jasa yang bermutu tinggi, aman dan konsisten. Ya kalau tidak konsisten ya konsumen pun juga akan pergi dan akan mencari produk atau jasa lain. Ya. Kalau misalkan di jasa, Anda mungkin akan mengenal di bank atau di pelayanan transportasi kereta api, maka Anda akan mengenal atau sering membaca standar mutu pelayanan. Nah, itu adalah standar mutu pelayanan itu adalah mutu minimal yang harus diberikan, mutu jasa minimal yang harus diberikan kepada konsumen. Ya. Nah, manfaat dari pengendalian mutu itu apa saja? Pengembangan lampu sesuai standar yang satu orang coba siapa namanya? Randi ya itu menjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua mencegah kerugian pemborosan. Yang ketiga meningkatkan kepercayaan konsumen dan aman menjadi melakukan bisnis. Ya, di dalam membentuk atau membangun suatu mutu tentu ada yang namanya apa? Risiko. Ya, nah, risiko itu yang akan menjadi perhatian besar oleh kita ya selaku orang yang nanti berkecimpung di dalam mutu untuk dapat mengurangi atau menurunkan tingkat risiko itu. Risiko itu apa? Bahaya. Oke, dalam kita menjelaskan apa itu risiko, jangan lupa kita harus selalu membicarakan mengenai 2 hal, probabilitas dan juga ya. Kenapa itu harus ada? Nanti kita akan jelaskan di hari ini. Ya. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah mempelajari mengenai dalam membentuk suatu mutu itu dipengaruhi oleh banyak aspek. Ada aspek personil, ada aspek fasilitas, aspek peralatan juga. Nah, di dalam aspek personil, dikarenakan personil ini tidak dapat divalidasi, ya karena apa? Karena misalkan siapa namanya? Widya, misalkan Widya, cara kerja Widya hari ini dan cara kerja Widya besok bisa jadi berbeda.
cara kerjanya Widya sama cara kerjanya siapa? Ilyas tentu juga akan berbeda. Nah, makanya proses pembentukan mutu dari sisi personil itu menjadi sangat penting. Maka diperlukan proses kualifikasi personil untuk mendapatkan kualifikasi minimal yang diharapkan. Kemarin kita membicarakan ilustrasinya kopi. Kopi berbeda harus menghasilkan rasa yang sama. Ya. Nah, di dalam proses kualifikasi ini, ketika seseorang sudah dikualifikasi, dia sudah lulus menjadi kopi, tentu kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Harus diperlukan yang namanya kualifikasi ulang atau rekualifikasi. Ya, alasan dari rekualifikasi itu apa tadi kemarin? Kondisi yang mengharuskan seseorang itu harus dikualifikasi ulang. Apa saja? Ada 4. Setidaknya ada 4. Yang pertama, apa ya? Karena memang sistemnya harus ada kualifikasi secara berkala. Itu yang pertama. Ya, misalkan seorang koki, dia sudah terkualifikasi, sudah menghasilkan rasa yang enak. Sebagai pemilik perusahaan, saya tidak mau si kopi tersebut dengan alasan tertentu, misalkan kompetensinya berkurang, maka harus dikualifikasi secara berkala. Yang kedua, apa? Kinerja menurun. Ya, kalau Anda nanti misalkan bekerja menjadi seorang supervisor, Anda di lapangan melihat anak buah Anda memiliki terdeteksi kinerja yang menurun, Anda lakukan kualifikasi ulang. Yang ketiga, apa? Terjadi perubahan prosedur yang signifikan. Ya, itu juga harus dikualifikasi ulang. Yang terakhir, kenapa? Tidak melakukan pekerjaan dalam rentang waktu tertentu. Tentu setiap perusahaan biasanya memiliki kebijakan yang berbeda. Ada yang 3 tahun harus setiap 3 tahun harus direkualifikasi dan lain sebagainya. Ya, jadi ada 4 alasan itu. Sekali lagi apa saja jangan dihafal, tapi coba dipahami. Yang pertama, coba mas sama. Ada program berkala dari perusahaan. Yang terakhir, tidak melakukan pekerjaan tersebut dalam rentang waktu tertentu. Ya, oke. Kemudian dari sisi peralatan, ya, dari sisi peralatan jangan sampai misalkan di dalam suatu perusahaan restoran, jangan sampai si kompornya itu kompor yang standar dipakai di perumahan biasa. Gitu. Itu kan tentu akan menghasilkan kualitas nasi goreng yang berbeda. Gitu, ya. Maka di dalam proses dari sisi peralatan juga sama seperti personil, ada kualifikasi peralatan. Nah, di dalam kualifikasi peralatan ini kita harus manut terhadap metode apa kemarin? Dalam V model, ya. Sebentar, kenapa di sini nggak muncul ya? Oke. Oke, nah di dalam peralatan ini kita harus manut terhadap V model ini, ya. Jadi ketika misalkan Anda ditanya
bagaimana kualifikasi peralatan menggunakan V-model ini, Anda harus bisa menggambarkan ini, termasuk juga panah-panahnya, ya. Karena panah-panahnya ini menunjukkan dari sequence atau menunjukkan tahapan ya yang tidak boleh, yang harus berurutan, tidak boleh saling mendahului. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai UMS. UMS itu adalah membubuhkan seluruh kebutuhan kita terhadap peralatan tersebut. Ya, kemudian maju ke functional requirement specification. Kira-kira di dalam alat ini operasi-operasi apa sih yang kita perlukan? Contoh misalkan Anda di teknik kimia, oh saya perlu proses absorpsi atau distilasi dengan kapasitas per bulan berapa. Anda akan membubuhkan itu semua di functional requirement specification. Kalau ini sangat umum sekali, apa yang Anda butuhkan masukin dulu di dalam dokumen URS. Ya, kemudian Anda masukkan juga operasional yang dibutuhkan, kemudian Anda lakukan selanjutnya mengenai technical requirement specification. Contoh misalkan flow meternya saya butuh dengan range 100 sampai 500 ya, dengan skala per 50. Nah, Anda akan bubuhkan di sini lebih detail lagi. Ya. Nah, kemudian peralatan yang Anda butuhkan Anda sampaikan ke pabrikan kemudian akan membuat sesuai dengan kebutuhan Anda yang sudah Anda sampaikan di 3 dokumen ini. Ya, di sini ada site acceptance test dan juga factory acceptance test. Apa bedanya? Tahun 2 minggu lalu factory acceptance test itu adalah bagaimana kita menguji peralatan yang kita butuhkan di pabrikannya langsung. Ya, sudah sesuai tidak dengan yang kita butuhkan di 3 dokumen ini. Ya, kemudian si peralatan tersebut akan datang ke pabrik kita, ya, akan datang ke tempat kerja kita, kemudian akan dites ulang sesuai tidak, ya, dites ulang site acceptance test. Site itu kan tempat kita kerja, ya, bisa dipahami. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses instalasi kualifikasi. Pengertiannya sudah disampaikan minggu lalu, ya. Nah, instalasi kualifikasi ini adalah konfirmasi, ya, mengkonfirmasi dari apa yang telah kita bubuhkan di TRS. Ya, makanya kalau Anda ditanya, si panah ini tidak boleh terlewat. Ya, karena IQ ini atau installation qualification ini adalah mengkonfirmasi dari TRS yang sudah kita buat. Sudah sesuai atau belum? Kemudian juga masuk ke operational qualification. Ya, operational qualification ini kemudian akan mengkonfirmasi dari FRS yang sudah kita buat. Kemudian baru ke performance qualification. Ini, PQ ini akan mengkonfirmasi dari URS keseluruhan yang sudah kita buat. Bisa dipahami sampai sini? Ini semua dilakukan dari sisi peralatan untuk menjamin mutu produk yang akan kita hasilkan. Ya, oke. Kemudian kemarin kita juga sudah berbicara mengenai data integrity untuk dari sisi dokumentasi. Kalau Anda ditanya prinsip-prinsip data integrity, apa yang akan Anda jawab? Aqua Place, ya. Ada berapa? Ada 5 atau ada berapa? Place-nya itu ada berapa? Oke, jadi ada berapa totalnya? 9. Ya, wayang Anda harus hafal apa saja, ya. Tapi untuk pengertiannya jangan sampai Anda hafal segitu satu paragraf, tapi cukup Anda bisa menjelaskan, ya, kalau apa itu atau karena apa? Attributable itu apa? Kan kita tidak harus menghafal satu paragraf ini, ya. Dari attributable-nya saja kita sudah harus paham. Dia harus beratribut, datanya itu harus connect ke personil tertentu. Ya, L-nya apa? Coba Anda bisa menjelaskan nggak dengan sepemahaman Anda tanpa harus sama dengan apa yang tertulis? Dan pengertian legible-nya sendiri Anda seharusnya sudah bisa, ya. Kemudian contemporaneous, ya. Ada original, akurat, komplit. Original kan kita tidak harus menghafal segini, ya. Habis waktu Anda.
cukup paham aja, oh original itu berarti data itu harus asli. Yaitu tinggal Anda mengelaborasi saja. Akurat, komplit, konsisten, enduring, dan juga available. Ya. Ininya bisa Anda hafal, tapi pengertiannya tidak harus Anda hafal. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang ingin ditanyakan dari 2 pertemuan sebelumnya? Tidak ada, kita lanjut saja ya. Kalau Anda ngantuk, silakan ke toilet. Kalau Anda haus, silakan minum bebas ya. Oke. Nah, di dalam suatu kita membentuk suatu produk atau jasa, ya tentu Anda juga paham mungkin bahwa perubahan itu menjadi sesuatu yang mutlak. Contohnya teh botol. Dari dulu sampai sekarang sudah terjadi beberapa kali perubahan kemasan teh botol. Ataupun juga kemasannya bisa berbeda-beda, bervariasi. Namanya teh botol tapi dalam kemasan kotak, teh kotak tapi dalam kemasan botol. Merupakan sesuatu yang mutlak. Nah, kemudian tugasnya adalah kita sebagai produsen dari barang ini, bagaimana setiap perubahan yang ada tidak mempengaruhi mutu dari produk itu. Ya, jadi teh botol di dalam botol, teh botol di dalam kotak, teh botol di dalam kaleng, bagaimana perubahan itu tidak mempengaruhi dari mutu yang dihasilkan. Perubahan dari sisi aspek mana? Dari sisi aspek keseluruhan. Personil misalkan, yang paling mutlak itu adalah personil atau karyawan. Kenapa? Karena karyawan ada yang pensiun, ada karyawan baru yang masuk, gitu. Itu kan perubahan. Nah, setiap perubahan itu harus dikendalikan, ya, atau harus ditangani. Nah, biasanya alasan perubahan di dalam suatu kita memproduksi barang atau jasa kira-kira apa saja? Apa? Biasanya perubahan itu selalu ada apa saja? Ada ide atau misalkan improvement, betul. Ada lagi? Mengikuti zaman atau teknologi, betul. Terus ada lagi? Sesuai kebutuhan konsumen, benar. Ada lagi? Konsumen pengennya itu dalam bentuk kaleng, ya udah kita sebagai produsen harus bisa membuat produk kita dalam bentuk kaleng, betul. Ada lagi apa? Nah, alasan perubahan biasanya pertama itu regulasi, ya. Contoh air galon, ya, air mineral di dalam galon. Kalau dulu mungkin tidak pernah ada perhatian mengenai apa? BPA ya. Kalau sekarang kan BPA minimal harus berapa? Itu karena apa? Regulasi. Ya, Kementerian Kesehatan misalkan mengeluarkan regulasi bahwa BPA minimal yang terkandung di dalam air kemasan galon minimal harus sekian. Nah, itu karena regulasi. Nah, berarti si produsen dari air mineral itu kemudian harus bisa mengubah perubahan kan? Ya. Kemudian apa? Alasan kedua, kebutuhan konsumen tadi dibilang. Ya. Kebutuhan konsumen, saya pengen konsumennya pengen dalam bentuk kaleng, ya kalau nggak mau kita harus mengikuti, karena kalau tidak mungkin kompetitor akan masuk duluan. Ya. Kemudian perkembangan teknologi, tadi perkembangan zaman. Ya. Kalau dulu misalkan membuat rokok itu manual pakai manusia, ya dilinting. Kalau sekarang sudah pakai mesin, ya. Dari sisi biaya lebih hemat, dari sisi waktu lebih efisien, ya. Nah, ini mungkin sedikit intermezzo menjadi tantangan di zaman kita, ya tidak di zaman Anda, tapi di zaman saya juga saat ini adalah saat ini terjadinya shifting di area produksi atau di area manufaktur. Apa shiftingnya?
dari tenaga kerja ke mesin. Sementara ada calon tenaga kerja, ya, gitu. Nah itu menjadi tantangan. Kalau berbicara ini mungkin bisa berjam-jam, ya. Supply tenaga kerja banyak, ya. Jangankan di politeknik lain atau di perguruan tinggi lain, mungkin dulu zaman saya hanya ada dari satu jurusan satu angkatan 3 kelas. Anda mungkin sekarang berapa? Sudah 7, sudah 8 kelas. Ya, saingan semakin banyak. Tapi di sisi lain di luar sana sudah terjadi shifting. Yang awalnya dikerjakan oleh tenaga kerja, kemudian dikerjakan oleh mesin. Ya, itu adalah perubahan yang mutlak. Lalu kemudian apa yang harus Anda lakukan sebagai calon tenaga kerja? Dan saya sebagai orang yang mencari tenaga kerja, saya butuhnya apa? Anda harus bisa memenuhi kebutuhan saya. Ya, saya setiap tahun hampir selalu mewawancarai calon karyawan. Ya, nah Anda sebagai orang yang nanti akan masuk ke industri harus bisa memenuhi apa kebutuhan industri. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya misalkan kompetensi ini. Jangan sampai Anda kalah sama perguruan tinggi lain. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain mereka udah nabung sendiri untuk bisa sertifikasi BMSP. Mereka nabung dari semester pertama. Anda jangan sampai kalah. Sertifikasi yang gratisan di LinkedIn banyak banget. Ya. Sehingga saya sebagai orang yang mencari tenaga kerja, ketika mengkonfirmasi dalam wawancara Anda apa yang Anda tahu mengenai manajemen mutu, apa yang Anda tahu mengenai pengendalian mutu, Anda harus langsung aja narawang gitu menjawabnya. Ya, karena apa? Karena kalau misalkan gak yakin amat, ya saya bisa saja memilih ya udah untuk pekerjaan yang pakai mesin aja, sangat mudah sekali. Ya, ini itu aja. Ya, kemudian alasan perubahan, kemudian tadi disebutkan apa? Ide atau improvement. Ya, misalkan rasa ini sudah tidak lagi disukai oleh konsumen. Ya, kita harus mencari rasa-rasa lain, variasi-variasi lain. Ya, itu berarti ada perubahan. Ya, kemudian efisiensi biaya produksi. Ya, efisiensi biaya produksi. Ternyata kalau pakai bahan baku solar itu terlalu mahal. Ya, harus kita lakukan pakai yang melimpah di dunia ini apa? Tenaga surya. Gitu. Nah, itu berarti ada perubahan untuk mengefisiensi biaya produksi. Kemudian keamanan konsumen. Ya, keamanan konsumen. Ternyata pakai bahan apa tuh? Obat cair yang mengakibatkan gagal ginjal dan kematian anak-anak 2 tahun lalu itu bahannya apa coba? Yang sering pakai, bahannya ada di pakai tuh. Etilen glikol. Ternyata etilen glikol itu bahaya ya. Kita coba cari deh bahan yang tidak terlalu bahaya. Nah itu berarti ada perubahan bahan baku. Bisa dipahami sampai sini? Nah, maka tujuannya adalah bagaimana setiap perubahan yang ada itu bisa dikendalikan, bisa ditangani dengan baik, agar tadi tidak mempengaruhi ke mutu, bahkan kalau bisa meningkatkan mutu produk kita. Ya, nah perubahan harus dikontrol atau ditangani agar tidak menurunkan mutu produk. Ya, nah penanganan perubahan diperlukan agar setiap perubahan yang diusulkan dapat dikaji, dikendalikan, disetujui, didokumentasi, dan ditelusuri sehingga dapat tetap menunjang dalam membentuk mutu yang sehat. Jangan dihafal, tapi cukup dipahami saja. Ya, bahwa penanganan perubahan harus ditangani. Diperlukan tujuannya adalah agar setiap perubahan yang diusulkan dapat dikaji. Misalkan Anda di bagian engineering nanti di dalam di tempat kerja Anda. Misalkan Anda membuat sebuah improvement, ternyata kalau pakai solar itu kita pakai tenaga surya aja. Nah, Anda mengusulkan perubahan itu. Ke siapa mengusulkannya? Biasanya ada quality
Quality control apa quality assurance? Quality assurance, menjamin mutu, bukan quality control, ya. Gitu. Nanti si quality assurance ini yang kemudian akan mengkaji, misalkan, ya, perubahan yang diusulkan oleh Samuel itu bagus nggak ke mutu ini, meningkatkan mutu nggak, mampu mempertahankan mutu nggak, atau justru akan menurunkan mutu. Nah, kemudian di situ muncullah apa? Ketika ada perubahan tentu ada potensi apa? Di awal tadi kita sebutkan resiko. Maka setiap perubahan yang diusulkan harus dianalisis resiko terhadap mutu. Bisa dipahami nggak? Nanti kita akan belajar mengenai analisis resiko mutu, ya. Nah, penanganan perubahan ini tujuannya untuk mengidentifikasi suatu perubahan dan mengevaluasi dampak perubahan terhadap proses yang ada. Ya, menetapkan dampak perubahan terhadap karakteristik dan mutu produk. Kemudian melakukan perbaikan dan atau efisiensi pada sistem, fasilitas atau proses. Melakukan perbaikan dan atau efisiensi pada sistem, fasilitas atau proses. Ya, saya cepat aja. Anda jangan menghafal tapi pahami aja bahwa perubahan itu bertujuan untuk menyesuaikan dengan referensi, standar atau regulasi terbaru, mencegah dilakukannya modifikasi tidak resmi, ya, memastikan bahwa semua dokumen yang terimplikasi dari perubahan juga disesuaikan, memastikan bahwa perubahan juga diajukan dan yang diajukan dapat sesuai, ya. Alur perubahan, sorry ini ada typo, ya. Alur perubahan ini secara umum, ya. Perubahan kemudian pertama perubahan diajukan terhadap quality assurance, kemudian perubahan dikaji, dampak dari risiko terhadap mutu. Di tahap ini Anda harus menganalisis resiko dari perubahan terhadap mutu ini seberapa besar. Nanti akan lebih jelasnya, ya, sebentar lagi. Kemudian perubahan disetujui atau tidak oleh siapa? Oleh quality assurance. Perubahan dilaksanakan kalau sudah disetujui, ya. Nah, berarti orang yang melakukan perubahan harus bisa meyakinkan quality assurance bahwa perubahan yang diajukan tidak mempengaruhi atau menurunkan mutu, ya. Perubahan selesai dan disahkan. Perubahan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Harus disosialisasikan, karena kalau tidak disosialisasikan, orang terkait itu tidak akan tahu bahwa oh ternyata prosedur ini sudah berubah, ya. Kemudian perubahan ini baru efektif. Ada disahkan, ada efektif, itu berbeda, ya. Disahkan dan efektif itu berbeda. Disahkan ya baru disahkan, belum disosialisasikan, ya. Kemudian kalau sudah disosialisasikan, baru perubahannya itu bisa efektif. Makanya Anda ketika misalkan membuat suatu prosedur, ya, ketika nanti prosedur itu sudah disahkan, kalau belum disosialisasikan itu belum efektif, ya. Oke, penanganan penyimpangan sekarang. Tadi perubahan, sekarang penyimpangan, ya. Dua hal yang berbeda. Ya, kita simpan terlebih dahulu tadi perubahan. Sebelum ke penyimpangan ada yang ditanyakan nggak mengenai perubahan? Nggak ada. Saya harap Anda paham, ya, dengan tidak ada pertanyaan. Kita shifting ke penyimpangan. Di dalam suatu kita membentuk produk atau jasa, tentu tidak selamanya mulus seperti jalan tol. Akan ada selalu hal-hal yang di luar dari apa yang kita inginkan. Di dalam praktikum Anda sehari-hari di kampus, ya, ketika Anda menginginkan suhu dari water heater-nya itu misalkan 80 derajat, apakah akan selalu 80 derajat konsisten sepanjang praktikum? Tidak. Padahal di dalam prosedurnya, di dalam modulnya Anda diharuskan untuk menjaga 80 derajat plus minus 1. Tapi misalkan kadang 82, kadang 83. Nah, itulah apa? Penyimpangan, deviasi, ya. Nah, apalagi di dalam Anda dalam memproduksi suatu produk atau jasa di pekerjaan.
dengan parameter yang sangat banyak yang harus dijaga, tentu tidak akan selalu mulus. Ya, parameter suhunya, mungkin tekanannya, laju alirnya, walaupun peralatannya sudah canggih, tetap saja akan ada. Ya, nah, itulah penyimpangan. Ya, penyimpangan adalah suatu kondisi yang dapat meliputi namun tidak terbatas pada perbedaan, variasi, fluktuasi, ketidakaturan, abnormalitas, dan ketidaksesuaian terhadap suatu sistem yang tervalidasi, prosedur tertulis resmi seperti pedoman, prosedur baku, regulasi, spesifikasi, dan lain-lain. Panjang, tidak perlu dihafal, tapi Anda harus bisa menjelaskan apa itu penyimpangan. Ya, coba. Rahardian mana ya kemarin WA saya? Ini, oke, coba Rahardian apa harus melihat dan membaca kembali pengertian di depan. Apa yang Rahardian bisa pahami mengenai penyimpangan? Sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Itu penyimpangan atau deviation. Ya. Oke. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena mungkin nanti Anda dalam bekerja akan selalu bertemu dengan perubahan dan penyimpangan, dan itu akan sangat mempengaruhi usaha kita untuk membangun mutu. Ya. Oke, lanjut. Alurnya, penyimpangan teridentifikasi. Ya. Saya mengidentifikasi penyimpangan yang seharusnya 80 derajat plus minus 1. Ya. Lalu kemudian Anda melihat bahwa suhu yang terpantau 85 derajat. Berarti Anda mengidentifikasi penyimpangan. Kemudian penyimpangan itu harus dilaporkan setidaknya ke atasan Anda atau ke quality assurance. Ya. Karena apa? Karena penyimpangan sedikit pun itu bisa sangat mempengaruhi mutu. Ya. Misalkan Yakult yang berisi mikroorganisme suhunya 2-8, ketika di luar dari 2-8, apa yang bisa mempengaruhi ke Yakult itu? Mikroorganisme kandungannya akan menurun. Rugi nggak saya selaku orang yang minum? Rugi. Ya, nah, maka setiap penyimpangan yang ada harus terlaporkan. Ketika Anda mengidentifikasi, laporkan segera ke atasan Anda, ya, atau ke quality assurance. Nah, kemudian setelah dilaporkan, kemudian lakukan tindakan koreksi. Ketika suhu 85 derajat, ketika Anda praktikum 85 derajat, apa kemudian tindakan koreksi yang Anda lakukan secara spontan? Menurunkan si pemanasnya. Anda mutar kan? Putar ini. Nah, itu adalah tindakan koreksi. Nah, kemudian biasanya Anda akan diminta untuk melakukan investigasi. Kira-kira kenapa sih suhunya bisa naik sampai 85 derajat? Ya. Nah, hal ini pula yang cukup saya sayangkan ketika misalkan saya melihat kebanyakan mahasiswa dalam membuat laporan praktikum itu hanya fokus ke sesuai atau tidak sesuai dengan teori, benar nggak? Ya. Padahal setiap data-data parameter yang Anda temui selama praktikum justru itulah yang Anda bahas di dalam pembahasan. Ya, kalau saya justru senang kalau misalkan lihat laporan praktikum itu tidak sesuai dengan teori. Kenapa? Karena itu akan memicu Anda untuk berpikir. Ketika misalkan yieldnya itu misalkan secara teori 90%, kurang lebih dari 90%, tapi Anda dapatnya 83%, ya itu akan memicu Anda kira-kira kenapa saya tidak sesuai teori. Ya, nilainya memang nggak mau tidak sesuai teori. Nggak juga. Kalau pembahasannya bagus, investigasinya bagus, ya bisa aja kasih nilai 100. Nah, sense of investigasi ini yang harus dilatih semenjak dari kuliah. Kenapa? Karena nanti di pekerjaan, kalau Anda bekerja di manufacturing, ya, atau Anda yang bekerja di dalam suatu
data-data para keamanan dan lain sebagainya. Salah satu tugas utama Anda adalah untuk menginvestigasi, mencari tahu kira-kira kenapa data saya tidak sesuai dengan teori. Nah, hal itu yang harus dilatih dari kampus sebenarnya. Nah, di dalam proses menginvestigasi ini adalah tujuannya untuk mencari akar penyebab atau root cause, kira-kira penyimpangan itu terjadi dari sisi mana, ya. Nah, setelah diketahui root cause-nya atau akar penyebab dari penyimpangan, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan tindakan preventif. Ada korektif, ada preventif. Apa bedanya? Biasanya disebutnya CAPA. Apa itu CAPA? Korektif and preventive action. Tujuannya apa tadi? Anda melakukan tindakan korektif, Anda melakukan tindakan preventif. Tindakan korektif Anda lakukan ketika Anda menemukan, mengidentifikasi penyimpangan secara serta-merta Anda lakukan. Kalau preventif biasanya Anda adalah sebuah tindakan yang lebih sistemik. Ya, contoh misalkan tadi, ketika 85 derajat naik ke 85 derajat, tindakan korektifnya Anda menurunkan suhu melalui tombol. Tindakan preventifnya, ternyata koilnya itu berkarat, gitu. Preventif yang dilakukan apa? Membersihkan karat di dalam koil. Bisa dipahami bedanya korektif dan preventif? Nah, tujuan dari preventif ini, makanya tujuannya adalah supaya tidak terulang kembali. Kalau korektif mah bisa saja terulang lagi. Ya, kalau Anda cukup sampai korektif action, tidak sampai preventif, ya hal yang sama akan terus terulang. Naik lagi ke 85, naik lagi ke 85, maka diperlukan preventif. Anda melakukan investigasi kan sebelumnya, ternyata dari koilnya yang sudah berkarat, ya, sehingga pemanasnya itu dia akan berusaha lebih tinggi untuk naikin, karena ada pengotoran. Preventifnya berarti Anda membersihkan karat di dalam koil. Bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, pantau efektivitas capaknya. Benar nggak dari koil yang berkarat? Kalau misalkan masih terulang lagi naik ke 85, berarti root cause-nya bukan itu. Bukan dari karat di dalam koil. Bisa dipahami nggak? Ya. Kalau misalkan terulang lagi, berarti bukan karat di dalam koil, cari lagi Anda investigasi lagi. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan sudah bagus suhunya di 80 derajat plus minus 1, berarti memang kenaikan suhu yang kemarin itu memang benar disebabkan oleh adanya karat di dalam koil. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, lakukan standarisasi. Setelah itu, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk melakukan standarisasi? Anda sudah tahu bahwa penyebabnya itu dari koil yang berkarat. Ayo, ganti koil. Bisa? Apa lagi? Kira-kira Anda buat prosedur dong, ya. Pembersihan koil misalkan sebulan sekali, 2 bulan sekali, benar nggak? Ayo, pemikirannya kita perluas lagi, ya. Kita harusnya teman-teman bisa bercerita, karena yang namanya perubahan, yang namanya penyimpangan, mungkin Anda sendiri bisa temui di praktikum, Anda temui di organisasi, mungkin Anda temui di rumah. Kan ini sebenarnya pola pemikiran yang dasar, namun kadang-kadang Anda tidak sadar. Ya, ketika Anda menemui masalah, ketika Anda menemui penyimpangan, yang Anda harus lakukan adalah melakukan tindakan korektif, investigasi kan, supaya tidak terulang. Anda kemudian lakukan tindakan preventif. Pantau, tindakan preventif itu benar nggak? Itu bukan. Kalau iya, berarti saya harus melakukan standarisasi.
Standarisasinya apa? Misalkan tadi buat prosedur supaya tidak terulang lagi. Pembersihan foil dilakukan sebulan sekali. Misalkan Anda ke teknisi aja, teknisi atau laboratorium di Bu, ini naik terus nih, saya udah tahu penyebabnya karena foil berkarat, udah saya bersihkan. Coba saya sarankan nih Bu bahwa si water heater ini preventive maintenance-nya pembersihan foil sebulan sekali. Good. Ya, 100 kalau misalkan ada mahasiswa kayak gitu. Tidak perlu puas. Oke, lanjut. Nah, investigasi, kita fokus ke investigasi. Investigasi ini tujuannya adalah mencari akar penyebab dari kebencangan. Ya, kita fokus ke investigasi yang ini. Ya. Nah, biasanya metode yang digunakan adalah menggunakan 6M atau 6M. Apa saja M yang pertama? Apa? Men, benar. Yang kedua? Ayo tanya. Metode, betul. 3? Mesin. 4? Yang keras? Material, benar. Terus apa lagi? Yang kelima? Apa? Men. Udah tadi. Mani, bukan. Berarti jawabannya mani terus. Apa? Ayo. Men, metode, mesin, material. Ayo. Mesin. Material udah tadi. Ayo. Tanpa perlu lihat Google ya. Ayo. Pertama men. Oke, kita bahas satu-satu deh. Kita men dulu manusia. Yang tadi saya sampaikan bahwa biasanya kegagalan dalam suatu produk ya katanya 80% itu diakibatkan oleh manusia, kecerobohan manusia. Bisa jadi secara mesin itu bagus, sudah sangat canggih, tapi kalau yang menggunakan manusianya ceroboh, cuma enggak. Nah, jadi biasanya kegagalan dalam bentuk suatu mutu itu biasanya katanya 70-80% itu diakibatkan oleh faktor manusia. Nah, berarti kita harus melihat si manusianya itu dia sudah berkualifikasi atau belum? Sudah mendapatkan pelatihan atau belum? Ya, balik lagi ke yang tadi kita bahas ya. Perilaku selama bekerjanya seperti apa? Ceroboh atau tidak? Behaviornya gimana? Ya. Makanya Anda harus berlatih mulai dari sekarang, belum kelas, Anda kita akhirkan. Ya. Coba ketika Anda di pilot plant, ketika Anda di laboratorium, mengesan ketawa-ketawa apalagi makan dan minum itu sangat tidak diperbolehkan. Ya. Karena apa? Behavior itu akan sangat menentukan kapasitas Anda nanti sebagai seorang karyawan. Ya, oke. Lanjut. M yang kedua, mesin atau peralatan. Ya. Si mesinnya itu sudah dikualifikasi belum? Sudah diinstalasi kualifikasi atau belum? Kan tadi ada IQ, ada OQ, ada PQ ya. Sudah dikalibrasi atau belum? Preventive maintenance-nya benar apa enggak sesuai jadwal? Kalau di prosedur tadi disebutkan bahwa pembersihan foil itu sebulan sekali, benar nggak sebulan sekali? Atau jangan-jangan bulan kemarin kelewat? Gitu. Ya. Anda harus menginvestigasi dari semua sisi. Dan yang ketiga, metode atau prosedur. Ya. Metode dalam membentuk suatu produknya benar enggak? Kalau prosedurnya A, B, C, D, E, ada yang terlewat atau tidak beraturan enggak? Jangan-jangan A, B, D, C, E. Ya. Karena itu tadi, kalau misalkan salah akan sangat mempengaruhi mutu. Oke, M yang selanjutnya, M yang keempat, material.
Material yang digunakan benar nggak? Ya, kalau tadi misalkan hal kecil lah, jangan sampai ke bahan baku. Ilustrasi yang tadi, ketika Anda melakukan pemanasan menggunakan water heater, yang Anda masukkan benar nggak water H2O? Ya, jangan sampai Anda salah masukin, ternyata etanol, ya, karena sama-sama bening, karena Anda tidak melihat label di botol. Ya, sudah expired apa belum si bahan bakunya? Ya, selanjutnya measurement, pengukuran, ya, measurement, pengukuran. Nah, contoh misalkan ini biasanya di area QC, ya. Kalau menggunakan larutan standar yang digunakan sudah benar atau belum sesuai prosedur. Kalau mau mengukur pH, kan biasanya perlu pengukuran menggunakan buffer dulu ya. Buffer 7 misalkan, benar nggak buffer 7? Jangan-jangan salah ambil buffer 4, itu akan sangat berbeda nanti hasil pengukuran. Kemudian alat ukurnya sudah terkalibrasi atau belum. Yang terakhir kira-kira apa? Yang terakhir ayo apa? Apa? Money. Maintenance bukan, itu termasuk ke mesin. Maintenance termasuk ke mesin. Apa? Market kalau dari segi bisnis mungkin iya 7M berarti. Tapi kita dalam untuk ayo kira-kira peralatan udah, manusia udah, Mother Nature, lingkungan, ya, Mother Nature atau lingkungan, atau environment. Nah, kira-kira dari Mother Nature ini, semua Mother Nature yang harus kita lihat, contoh misalkan dari bahan bakunya yang kita gunakan, karakteristik bahan baku, sifat alamiahnya itu kayak gimana? Etanol kan sifat alamiahnya di suhu ruangan dia bisa menguap. Semuanya harus diperhatikan dari sisi Mother Nature, tidak hanya dari sisi lingkungan area kerja ya. Sifat alamiah bahannya, sifat alamiah peralatannya, sifat alamiah lingkungan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami sampai sini? Maka di dalam melakukan investigasi ini, ketika Anda mengidentifikasi sebuah penyimpangan, ya, biasanya kalau di saya, kalau ada penyimpangan, itu ada karyawan baru yang baru masuk, saya kasih challenge. Anda lakukan investigasi terhadap penyimpangan yang baru saja terjadi. Kenapa saya harus nge-challenge? Karena ketika Anda melakukan investigasi di sini, akan diketahui Anda sudah paham atau belum terhadap proses manufacturing di tempat kerja Anda saat itu. Karena apa? Karena Anda melakukan investigasinya dari semua sisi kan? Manusianya, peralatannya, materialnya. Kalau misalkan Anda ketika belajar, ketika OJT, ogah-ogahan, ketika dikasih challenge melakukan investigasi itu tidak akan akurat. Tapi kalau Anda paham, dari sisi aspek personalnya Anda paham, materialnya Anda paham, mesinnya Anda paham, itu akan sangat presisi dari pos yang Anda akan belajar. Gampang aja kalau bisa, kalau mau tahu seorang karyawan baru sudah paham atau belum terhadap proses, gampang aja kasih aja challenge melakukan investigasi. Ya, karena ketika melakukan investigasi Anda dipaksa untuk mengetahui keseluruhan sistem di perusahaan Anda. Bisa dipahami sampai sini? Ya, lanjut. Nah, didapatkan potensi kemungkinan penyebab penyimpangan. Tadi misalkan, ya, penyimpangannya apa tadi? Penyimpangannya adalah suhu di luar ketentuan ya. Ketentuannya berapa? Ketentuannya
80 derajat plus minus 1. Selama Anda praktikum, data realnya 83 sampai 85. Penyimpangan enggak? Penyimpangannya. Kemudian Anda melakukan investigasi dari sisi manusia. Misalkan apa gitu kan. Tidak mungkin Anda tulis di sini. Tidak mungkin. Kenapa? Karena yang melakukannya itu dia sudah terkualifikasi. Gitu kan? Kalau ada 2 item, tuliskan 2 item. Atau 3 atau 4. Kemudian dari sisi mesin, Anda jabarkan apa di sini? Preventive maintenance-nya tidak. Jangan dulu ke sini, sorry. Adanya apa? Karat di koin. Terus misalnya apa? Di sini mungkin nggak menyebabkan suhu naik? Tulis Anda mungkin. Ya. Kemudian dari sisi material dan seterusnya. Kalau misalkan tidak mungkin aja tulis. Nah, kemudian selanjutnya Anda hanya fokus ke yang mungkin aja kan, supaya energi Anda nggak kebuang banyak, waktu juga. Ya. Nah, untuk mendapatkan akar penyebab, kira-kira ini akar penyebab bukan? Akar penyebab belum? Bisa jadi belum. Lalu kemudian apa yang Anda lakukan? Anda kemudian selanjutnya dalam proses investigasi, tadi metode pertama metode 6M, kemudian lakukan dengan metode selanjutnya kalau sudah dapat yang mungkin, metode apa? Ada yang bisa menebak? 5W. Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Y pertama tadi apa? Teridentifikasi adanya karat di koil. Kenapa ada karat di koil? Anda jawab di Y kedua. Apa kira-kira? Preventive maintenance tidak berjalan sesuai prosedur. Di dalam prosedurnya misalkan 1 bulan 1 kali. Lalu kenapa preventive maintenance-nya tidak berjalan? Sudah selesai belum? Bisa jadi belum. Kira-kira kenapa tidak berjalan preventive maintenance-nya? Apa? Misalkan, mohon maaf ya, di sini nggak ada laboran kan, nggak ada teknisi ya. Teknisinya belum terlatih atau baru. Anda teruskan Y selanjutnya bisa jadi lebih dari 5. Maka didapatkan root cause atau akar penyebab. Kira-kira akar penyebabnya yang ini atau yang ini? Yang ketiga. Bisa dipahami? Berarti ini adalah akar penyebabnya. Berarti preventive maintenance-nya apa? Melakukan pelatihan kepada setiap teknisi yang baru. Ya, jadi capaknya lakukan pelatihan sesegera mungkin gitu ya kepada teknisi, kepada setiap teknisi yang baru. Bisa dipahami nggak?
Anda bisa menjelaskan lagi kepada orang lain nggak? Misalkan ditanya. Bisa ya? Tidak perlu dihafal, tapi Anda harus bisa memahami. Oke, didapatkan potensi kemungkinan penyebab penyimpangan. Lanjutkan dengan 5W tadi ya. Lanjutkan dengan 5W. Kemudian didapatkan root cause atau akar penyebabnya. Setelah itu lakukan tindakan preventif atau apa? Ya. Ingat bahwa root cause-nya itu bukan yang hasil dari 6M. Tidak harus selalu bukan selalu, tapi tidak harus selalu dari hasil 6M. Anda harus kembali mengelaborasi menggunakan metode 5W. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada yang ingin ditanyakan terkait penyimpangan? Oke, saya lanjut ya. Kita masuk ke dalam tadi setiap adanya perubahan ataupun adanya penyimpangan, kita harus melakukan analisis resiko. Apakah perubahan ini mempengaruhi mutu atau tidak? Seberapa besar pengaruhnya kalau ada? Penyimpangan yang ada ini mempengaruhi mutu produk atau tidak? Kalau ada, seberapa besar? Maka tugas kita adalah menganalisis resiko. Maka untuk menganalisis resiko, kita harus paham terlebih dahulu mengenai resiko. Pengertiannya sudah paham kan? Apa resiko? Apa? Resiko adalah? Ayo, kata apa lagi? Ayo, satu orang. Bahaya yang dikombinasikan dengan kemungkinan atau probabilitas kejadian dan juga kebakaran. Nah, kita yuk elaborasi apa itu resiko. Nah, manajemen resiko mutu secara jadi QRM ini atau quality risk management ya atau analisis QRM atau analisis resiko merupakan manajemen resiko mutu secara kuantitatif. Ada yang secara kualitatif, ada yang secara kuantitatif. Tapi yang saya akan memberikan secara kuantitatif. Kuantitatif pun juga banyak caranya, ya, yang bisa diimplementasikan. Kalau Anda Google akan ada. Tapi yang akan saya berikan ini adalah metode analisis resiko secara kuantitatif dengan metode FMEA. Ya, apa itu FMEA? Failure Mode Effect Analysis. Ya, analisis mengenai kegagalan atau keparahan. Ya, nanti kita akan melakukan analisanya secara kuantitatif. Cuma perkalian sederhana, tidak ada integral, tidak ada diferensial. Ya. Oke. Nah, dalam kita melakukan dalam melakukan analisis resiko itu terbagi atas penilaian resiko dan pengendalian resiko. Penilaian resiko itu dilalui melalui tahap identifikasi resiko, analisis resiko, lalu kemudian kita evaluasi resikonya. Kalau itu semua sudah dilakukan, kita harus mengendalikan. Ya, kita kenali dulu resikonya. Kita kenali resiko di tahap ini. Ketika kita sudah mengenali dan mengevaluasi dari level resikonya, kemudian kita mengendalikan. Cara mengendalikannya itu adalah apakah kita perlu untuk mengurangi risiko atau kita terima aja risiko yang ada. Gitu, ya. Dalam kehidupan sehari-hari Anda sudah sangat paham dan menemui risiko-risiko. Ketika Anda tadi pagi datang ke sini, risikonya misalkan terlambat karena hujan. Anda ada dua pilihan, menerima risiko itu, mengurangi risiko itu, atau bahkan Anda tidak mengabaikan risiko, Anda nggak akan datang aja. Ya. Oke, kita masuk ke tahap yang pertama, penilaian risiko. Suatu proses sistematis dalam penyusunan informasi untuk mendukung keputusan risiko yang dibuat. Tahapannya kita identifikasi dulu, kemudian kita analisis dan evaluasi. Pengertiannya silakan Anda baca sendiri. Tidak perlu dihafal, tapi cukup dipahami. Identifikasi risiko, penggunaan informasi secara sistematis
untuk mengidentifikasi sumber kerusakan dengan mengacu kepada risiko yang dipertanyakan. Saya cenderung tidak terlalu suka dengan textbook ya. Saya ingin Anda bisa menjelaskan sesuai dengan pemahaman sendiri ya. Kemudian analisis resiko, estimasi terhadap resiko yang dikaitkan dengan bahaya yang telah diidentifikasi, evaluasi resiko, perbandingan resiko yang telah diestimasi untuk memberikan kriteria resiko menggunakan skala kuantitatif. Ini textbook saya tidak terlalu suka. Daripada ada hafal tapi tidak paham, kita coba lanjut aja ya. Kita masuk kemudian ke pengendalian resiko dulu. Tindakan yang mengimplementasikan keputusan manajemen risiko, mengurangi atau menerima risiko, ya, hingga batas yang diterima. Nah, yuk kita masuk ke analisis risiko yang ini. Nah, yang ini. Tahapan dalam melakukan analisis risiko kan ini semua ya. Identifikasi mah ya udahlah, ada identifikasi risikonya ini, risiko itu. Setelah itu kita analisis risikonya dari resiko yang sudah ada identifikasi. Jadi pengertian resiko harus ada minimal dua hal, keparahan dan tingkat probabilitas. Ya. Nah, berarti dalam melakukan suatu analisis resiko, dua hal itu menjadi parameter yang kita ukur. Apa? Keparahan dan probabilitas. Keparahan atau severity, kerusakan yang terjadi dari hilangnya mutu produk atau ketersediaan produk. Selanjutnya, apa? Kemungkinan kejadian, pengukuran terjadinya suatu risiko yang telah diidentifikasi. Dua hal ini yang akan menjadi cukup penting dalam kita menganalisis risiko. Makanya kalau ditanya apa itu risiko, dua hal ini harus Anda jawab, ya, harus ada di dalam pengertian risiko. Kemudian ada tambahan satu lagi, apa? Kira-kira detectability, ya, atau tingkat deteksi. Semakin resiko itu cepat dideteksi, maka resiko itu akan levelnya akan lebih rendah apa lebih tinggi? Lebih rendah. Ya, jadi kalau detectability itu dia terbalik dengan dua angka di atas. Severity S sama probability atau P. Ya, semakin tingkat keparahannya tinggi, semakin probabilitasnya semakin sering, level resikonya akan semakin besar. Tapi kalau detectability semakin mudah terdetek akan semakin menurunkan tingkat resiko. Bisa dipahami ya? Nah, maka di dalam sebuah analisis resiko, kemudian kita akan menentukan prioritas dari setiap resiko yang ada dengan mengalihkan nilai dari S, P, dan D. Kenapa kita harus melakukan prioritas? Karena kalau kita tidak melakukan prioritas, energi kita akan habis. Ya, energi kita akan habis. Maka dalam penanganan risiko kita perlu untuk melakukan prioritas dengan mengalihkan tiga ini. Kalau risikonya ada 10, dan ternyata didapatkan nilai RPN-nya itu ternyata cukup 2 saja yang harus ditangani, kenapa yang belakang harus Anda tangani juga? Terima aja yang belakang risikonya, ya. Oke. Nah, tingkat severity itu biasanya diberikan nilai dari 1 sampai 10. Ya, silakan Anda baca. Ya, kalau ini bila saya berikan pengertian severity untuk level produksi farmasi ya. Mungkin setiap produk, setiap perusahaan itu akan berbeda-beda bahasa-bahasa di sininya. Ya, tapi yang jelas yang perlu Anda pahami adalah ketika nilai severity, ketika keparahannya semakin tinggi, maka nilai yang Anda berikan, Anda butuhkan juga harus semakin besar. Ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Tingkat kejadian. Range number-nya antara 1 sampai 10. Semakin sering, nah hampir pasti terjadi pada setiap aktivitas proses. Anda kasih nilai 10. Kalau resiko ini hanya hampir
tidak mungkin terjadi, ya Anda kasih nilai 1. Bisa dipahami sampai sini ya? Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti. Nah, kemudian nilai S dan nilai P ini, ya, dari pengertian risiko tadi, keparahan dan probabilitas, Anda kalikan. Kalau Anda dari hasil pengalian Anda, maka diketahui risk levelnya. Ya, risk levelnya. Tadi risiko itu adalah bahaya yang dikombinasikan antara keparahan dan tingkat probabilitas. Anda tinggal kalikan dua angka itu, ya, yang tadi, yang ini dan yang ini. Maka diketahui level resiko. Apakah level resikonya itu yang merah? Coba baca. Ini ekstrim ya. Apakah low, medium, high, atau ekstrim? Ya. Nah, konsep ini tidak hanya sebenarnya terjadi di analisis resiko mutu ya, analisis resiko lingkungan, analisis resiko ketiga pun juga konsepnya sama. Walaupun mungkin caranya berbeda ya, bahwa resiko itu dia memiliki level. Ada 4 level. Ada level apa saja? Low, medium, high, dan juga ekstrim. Oke, kita lanjut. Tadi S dan P, severity, keparahan, dan probabilitas dikalikan menghasilkan level resiko. Kalau dikalikan D akan menghasilkan risk priority. Ya, kalau dikalikan D, ya. Nah, detectability. Ketika misalkan tidak ada sistem dalam deteksi resiko, berarti nilai detectability-nya dia 10. Berarti hampir tidak terdeteksi resikonya. Tapi kalau misalkan ada pengendali resiko atau detectability mudah, misalkan di dalam suatu mesin itu ada alarm. Jadi ketika misalkan water heater ini ketika dia 80, berarti kan kalau 80 plus minus 1, 79 sampai 81 ya. Nah, ketika water heater ini dia misalkan 81,01 ada alarm, ya berarti Anda kasih nilai detectability-nya berapa? 1. Karena ada alarm, karena ada pendeteksi. Tapi kalau tidak ada alarm, ya Anda kasih nilai 10. Bisa dipahami ya? Oke. Nah ini kemudian didapatkan risk kategori. Kalau tadi risk level, kalau ketika dikalikan D akan kemudian menghasilkan risk kategori. Risk kategorinya apa? Apakah dia negligible, dapat diabaikan, ataukah acceptable, dapat diterima resikonya, ataukah unacceptable, tidak diterima, atau yang terakhir intolerable, ya tidak dapat ditoleransi. Ya. Nah, yang negligible, keparahan dikalikan probability dikalikan detectability itu misalkan hasilnya kurang dari 80, artinya negligible dan acceptable itu tidak jadi prioritas Anda. Dan Anda tidak harus membuang waktu dan energi untuk melihat resiko itu. Abaikan aja. Anda fokusnya ke yang unacceptable dan intolerable saja. Nah, kemudian tugas Anda adalah menurunkan salah satu atau menurunkan salah satu dari dua atau menaikkan satu atau menaikkannya. Jadi kan tadi S dikali P, S dikali P dikali D. Ketika Anda mendapatkan unacceptable atau intolerable, berarti tugas Anda adalah menurunkan S, menurunkan P, atau meningkatkan D. Benar nggak? Ya, supaya nilainya masuk ke, supaya nilai risk kategorinya turun dan masuk ke acceptable dan negligible. Paham nggak sampai sini? Nah, dari nilai S, dari nilai P, dari nilai D, Anda dapatkan kategorinya unacceptable atau intolerable. Kemudian tugas Anda adalah berarti menurunkan severity, atau menurunkan P dan atau meningkatkan detectability.
sehingga nilai RPN-nya bisa turun ke di bawah 80. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini ya, resiko dapat diabaikan. Kalau acceptable, resiko dapat diterima. Ya, tapi kalau sudah dua ini, nilai SPD Anda ada di rentang nilai ini, berarti resiko itu harus Anda turunkan sebelum kemudian diimplementasikan, ya, supaya masuk ke sini. Nah, pengendalian risiko tadi mengurangi S, mengurangi P, dan juga meningkatkan predictability. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke dalam, saya coba memberikan case kepada Anda. Kita coba bahas bareng-bareng untuk mengintegrasikan perubahan, penyimpangan, dan juga analisis risiko. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, kemudian kalau Anda ditanya, ya, Anda diberikan case seperti ini, contoh ya. Kalau ada yang ingin ke toilet, silahkan ke toilet dulu ya, atau beristirahat 10 menit.
Oke, lanjut ya. Sambil nunggu yang ke toilet. Kita lanjut aja. Oke. Nah, kalau misalkan kita coba belajar yuk. Kalau dalam sebuah case, misalkan Anda merupakan operator penimbangan bahan baku, ya. Salah satunya penimbangan NaCl sebanyak 10 gram menggunakan timbangan analisis. Suatu hari, saat Anda melakukan performance check sebelum penimbangan, Anda menemukan bahwa nilai akurasi timbangan tidak memenuhi syarat. Jelaskan apa yang harus Anda lakukan dengan asumsi bahwa timbangan sudah rusak dan harus dilakukan penggantian. Dan lakukan analisis resiko menggunakan FMEA dari timbangan baru yang datang. Oke, gini. Di dalam suatu kita menggunakan timbangan, kita harus melakukan performance check ya. Sebelum kita menggunakan timbangan itu. Kira-kira dengan metode seperti apa? Kalau ini misalkan sebuah timbangan, kita lihat dari atas, kita harus melakukan performance check, mengecek dulu ini timbangannya benar, bagus atau tidak, walaupun dia sudah terkalibrasi, dia calibrated. Tapi sebelum menggunakan kita harus melakukan performance check setiap hari, setiap pagi. Kira-kira menggunakan apa performance check timbangan? Menggunakan di sini Anda kalau praktikum ada batu timbang atau anak timbang? Nggak ada ya. Nah, jadi biasanya kalau misalkan ada timbangan, setiap pagi kita harus melakukan performance check menggunakan batu timbang. Disimpannya di mana? Batu timbang ketika melakukan performance check ada yang bisa menebak? Di berapa titik? Ini timbangan. Di berapa titik? Di 5 titik. Titik 1, titik 2, ya. Harusnya gitu. Ya, Anda harus paham. Ya, bisi ya suatu hari nanti ada salah satu pekerjaan yang harus dilakukan adalah menimbang. Cara penimbangan yang benar itu seperti ini. Setiap akan menggunakan timbangan. Biasanya setiap pagi. Misalkan batu timbangnya yang digunakan ini adalah 1 gram, gitu ya. Anda pertama timbang di sini, benar nggak 1 gram yang muncul di panel layar? 1,00 gram. Di titik 1, 1,00 gram. Di titik 2, Anda pindah. Di titik 2, kemudian yang terukur ternyata 1,098 gram. Titik 3,
Di sini ternyata 1,273 gram. Di titik 4 1,093 gram. Di titik 5 misal ya 0,977 gram. Syaratnya, nah biasanya Anda kemudian akan ditugaskan. Ini kan nilai A ya, A1, A2, A3, A4, A5. Ini nilai B. Nah, misalkan Anda ditugaskan nih, misalkan tingkat akurasinya adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Itu ya, dibagi 5 gitu, terus dibagi B, itu ya. Misalkan syaratnya itu harus 100%. Berarti kalau 100% ini semua harus 1,000 ya semuanya ya. Kalau ada angka seperti ini kira-kira 100% enggak? Nah, berarti Anda dapat menjudge bahwa timbangan ini sudah rusak. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Apa kemudian yang terjadi dari pertanyaannya? Jelaskan apa yang harus Anda lakukan. Jadi jawabannya adalah pertama, A besar dulu deh. Penanganan apa? Penanganan ini kan 100 harusnya. Yang Anda dapatkan kan tidak 100. Tidak 100 kan? Apa tadi? Penyimpangan. Bagaimana Anda melakukan penanganan penyimpangan? 1. Penyimpangan teridentifikasi. Syaratnya tadi berapa? 100%. Nilai akurasi 100% ya. Data realnya tidak 100%. Ya. Kemudian penyimpangan teridentifikasi, kemudian pelaporan. Kalau misalkan kan di sini pertanyaannya jelaskan apa yang harus Anda lakukan. Ya, tulisin aja saya melaporkan penyimpangan kepada yang berwenang misalkan ya, quality assurance atau atasan Anda. Selanjutnya apa? Tindakan koreksi. Tindakan koreksi. Misalkan tindakan koreksi yang Anda lakukan apa? Memperbaiki water pass misalkan. Ya kan? Tahu water pass lah? Timbangan. Memperbaiki water pass. Namun tetap sama. Ya, bisa dipahami nggak? Selanjutnya, sambil dibayangkan ya. Selanjutnya apa? Investigasi. Nah, Anda asumsi aja, marang boleh. Dari sisi M1 tadi apa? Operator, saya sudah terkualifikasi berarti kan? Ya. Oh, misalkan tulis saja operator sudah terkualifikasi. Mungkin apa tidak mungkin? Tidak mungkin. Dari sisi mesin, timbangan rusak karena usia misalnya. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin aja. Terus lanjut di sini ada 6 ya. Nah, berarti kemudian Anda fokus ke yang mungkin aja. Masih di dalam investigasi.
Kita lanjut ke 5W. Tulis 1, Y1. Kenapa alat rusak? Usia sudah jangan usia ya. Work hour ya. Working hour sudah tinggi. Kenapa working hour sudah tinggi? Ya karena pemakaiannya sering ya. Tidak ada cadangan. Nah berarti preventifnya adalah kalau tadi koreksi, mana koreksi water pass. Nah tindakan koreksi, kalau sekarang tindakan preventif. Tindakan preventifnya apa? Ganti baru aja sesuai soal, ya. Ganti timbangan dengan yang baru. Oke. Udah selesai penanganan penyimpangan sampai sini. Bisa dibayangkan, sambil dibayangkan bisa ya? Oke, udah selesai penanganan penyimpangan. Tadi ada perubahan. Apa perubahannya? Alat timbangan yang baru sesuai soal dengan asumsi simak sudah rusak dan dilakukan penggantian. Berarti Anda harus melakukan penanganan perubahan. Tadi penanganan perubahan apa? Pengajuan dulu. Pengajuan apa? Penggantian timbangan untuk timbangan NaCl. Terus apa? Analisis resiko ya. Menggunakan apa? Analisis resiko menggunakan baru masuk ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Anda harus melakukan analisis resiko dengan menggunakan FMEA. Yuk kita lakukan. Oke. Nah, jelas nggak? Kurang jelas ya? Oh gitu, boleh silakan. Ya. Oke. Bentar ya. Yang belakang bisa kelihatan? Kelihatan ya. Yuk kita fokus yuk. Penilaian resiko, analisis resiko ya. Tadi minimal ada apa? Ada S, ya. Kemudian ada P dan juga ada D ya. Oke. Sudah ada tuh S, P dan D. Oke. Kita kasih nomor 01 aja deh, ya. Supaya Anda terbayang. Kemudian prosesnya apa tadi? Penambahan timbangan baru untuk menimbang NaCl. Kan perubahannya ini ya. Tadi. Nih, judul perubahannya ini kan penggantian timbangan. Atau bukan penambahan, penggantian. Kalau penambahan jadi 2, tapi ini menggantikan. Penggantian timbangan baru untuk menimbang NaCl. Subproses kalau pusing lewat aja. Ini boleh di-delete ya. Oke. Atau misalkan kita masuk ke sini, nggak apa-apa, dilewat aja. Ini saya delete ya.
Nah, kita harus mengidentifikasi resiko dulu nih, identifikasi resiko. Resikonya itu yang pertama misalkan timbangan tidak bekerja dengan baik. Bener nggak? Yang kita udah beli dengan harga yang mahal tapi performanya nggak bagus gitu. Ya. Nah, kira-kira dampak terhadap produk tuh nilainya berapa? Kalau si resiko itu terjadi, si performance-nya jelek. Kan angkanya bisa 1 sampai 10. Saya kasih misalkan 10. Anda ngarang dulu aja nggak apa-apa. Yang penting konsepnya bisa paham. Ya. Oke. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah timbangan tidak dilakukan kualifikasi alat ketika datang. Ketika datang. Benar nggak? Bisa dipahami? Ya. Probability-nya seberapa nilainya? Katakanlah di tengah-tengah aja nilainya 4. Ya. Oke, pendeteksi resiko ada atau tidak ketika timbangan yang ini? Ini bukan ada alarm ya. Misalkan timbangan tidak bekerja dengan baik. Oh iya benar. Adanya alarm jika ada prosedur yang terlewat, ya. Pendeteksi resikonya ada alarm misalkan. Oh, berarti detectability-nya berapa? Misalkan Anda ngarang aja. Ya, jadi 4. 10 kali 4 40. 40 menjadi ini Anda nanti bisa kasih strip aja ya dokumen rujukan. 40 kali 4 160. Klasifikasi resiko kita coba ke level resiko dulu. Tadi Anda nyatet ya. Level resiko ini adalah S dikali P, 10 kali 4, 40. Level resikonya apa tadi? Resikonya high. Ya, kalau dikalikan D menjadi nilai RPN. Berapa apa klasifikasi resikonya? Negligible, acceptable, unacceptable. Ya, unacceptable. Nah, berarti ada resiko timbangan tidak bekerja dengan baik. Klasifikasi resikonya adalah unacceptable. Penyebabnya tidak dilakukan kualifikasi alat ketika datang. Dampaknya reject produk. Produk yang Anda hasilkan itu kemungkinan bisa di reject, tidak dijual. Rugi nggak perusahaan? Hanya karena timbangan tidak dikualifikasi ketika datang. Ya. Nah, Anda sudah tahu nilai RPM-nya, klasifikasinya adalah unacceptable. Berarti yang harus Anda lakukan adalah menurunkan nilai 10, menurunkan nilai 4, atau meningkatkan nilai D yang 4 ini. Benar nggak? Ya, saya tulisin di sini. Ini, sorry. Oke, nggak apa-apa lah. Ini harus diturunkan, atau ini yang diturunkan, atau ini yang ditingkatkan. Supaya nilai angkanya kalau detectability-nya ditingkatkan, angkanya semakin rendah kan? Benar kan? Ya, berarti nilai RPN-nya juga akan semakin rendah. Maka di sini Anda harus tulis target RPN-nya berapa. Harus masuk ke area acceptable dan negligible. Artinya kurang dari 80. Bisa difahami ya sampai sini ya? Kebayang nggak? Berarti target saya ini adalah si nilai S-nya jadi 2, ya. Si nilai P-nya jadi 2, si nilai D-nya tetap 4, nggak apa-apa. Jadi nilai RPN-nya target saya adalah 16, sehingga klasifikasinya, dari tadi unacceptable menjadi negligible. Oke, saya pilih berarti severity-nya saya turunkan dari 10 menjadi 2. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kualifikasi timbangan. Kalau sudah kualifikasi timbangan, nilai 10 ini jadi turun nggak? Jadi turun. Jadi berapa? Jadi 2. Bisa difahami sampai sini. Nah, ini penanganan resiko. Ya, sehingga dampak terhadap kualitas reject produk ini bisa dihindari hanya dengan menurunkan nilai S. Cara menurunkan nilai S ini apa? Lakukan aja kualifikasi timbangan. Bisa difahami?
Mau menambahin 2 resiko boleh. Kira-kira resiko kedua apa? Resiko yang kedua, operator apa? Tidak terlatih atau tidak terkualifikasi. Dampaknya apa? Sama. Reject produk. Ya. Severity-nya reject produk tuh paling tinggi loh. 10. Kemudian penyebabnya operator tidak terlatih apa? Tidak ada program pelatihan. Ya. Misalkan kejadiannya bisa terus berulang. 4. Ya. Pendeteksi resiko yang ada tidak ada program pelatihan, maka berarti sama sekali tidak ada apa? Pendeteksi. Kalau tidak ada pendeteksi sama sekali, nilai D-nya berapa? 10. 10 kali 4 kali 10 400. Kalau nilainya 400 apa? Tuh, coba cek. Ekstrim. Sementara target kita adalah jadi negligible atau acceptable. Berarti pilihan kita adalah mengurangi 10 ini, mengurangi 4 ini, dan mengurangi 10 dengan meningkatkan detectability. Ya. Oke, kita berarti rencana penanganan resiko adalah membuat program apa? Pelatihan dan kualifikasi. Ya. Kalau ini sudah dibuat, maka targetnya itu dari nilai 10 bisa jadi 2, ya enggak? Misalkan pendeteksi P-nya kejadiannya bisa tetap 4, boleh. Anda ngarang aja boleh, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya Anda tahu bahwa di pinggir ini unacceptable ya atau ekstrim, Anda harus menurunkan di sini jadi negligible ya atau acceptable. 2 kali 4 kali 2 berapa? 2 kali 4, 8 kali 2, 16. Oke, berarti kalau sudah membuat program pelatihan ini, dan misalkan direncanakannya misalkan bulan depan apa? Desember. Anda UAS bulan apa sih? Desember ya, Desember 2023. Ini PIC-nya misalkan, namanya siapa Mas? Fadil, misalkan ya. Fadil. Ya, tulisin aja nama sendiri ya. Oke. Maka hanya dengan membuat program pelatihan dan kualifikasi, nilai resikonya menjadi turun. Ya, resiko reject produk bisa terjadi enggak? Sudah dikurangi. Hanya dengan melakukan tindakan ini, rencana penanganan resiko. Bisa difahami ya? Oke. Jadi kalau misalkan Anda dikasih case ini, kemudian Anda dikasih harus melakukan analisis resiko menggunakan tabel ini, bisa Anda lakukan enggak? Ya, minimal yang ada tuh ini nih, ya. Nomornya nomor berapa, prosesnya apa, resikonya apa, dampaknya apa, nilai S-nya berapa. Anda ngarang aja, yang penting di kolom kanan itu unacceptable atau ekstrim, ya. S-nya berapa, penyebabnya apa, P-nya berapa, pendeteksi resiko apa, dokumen rujukan ini bisa dihilangkan, hapus aja. D-nya berapa, RPN-nya berapa, ya. Klasifikasi resikonya Anda bebas deh, nilainya mau berapa, yang penting unacceptable atau ekstrim aja. Ya. Penanganan resikonya apa? Minimal dari dua aspek mutu deh, dari peralatan sama personil. Yang ini dua ini, yang pertama peralatan kan, yang kedua personil. Ya.
Anda turunkan dengan cara melakukan penanganan risiko. Kalau alat Anda lakukan kualifikasi, kalau personil Anda lakukan pelatihan dan kualifikasi personil. Ya. Sehingga didapatkan nilai RPN-nya. Ya. Bisa dipahami nggak? Kemudian klasifikasi risiko itu bisa diabaikan atau bisa kita terima. Nah, dari hanya perubahan mengganti timbangan aja, Anda harus melakukan analisis risiko seperti ini. Ini semua dilakukan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk tetap kita mempertahankan mutu produk kita. Ya, coba kalau Anda tidak paham dari sistem, Anda bisa nggak melakukan analisis risiko membuat tabel ini? Nggak bisa. Sistem personil Anda harus paham bahwa personil itu harus dilatih, harus dikualifikasi. Peralatan pun juga Anda paham harus dikualifikasi, kualifikasinya menggunakan V-model dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Nah, tujuan perkuliahan dengan saya ini adalah Anda bisa melakukan manajemen risiko dengan cara membuat tabel ini. Ya, gitu. Jadi dua pertemuan sebelumnya dan setengah pertemuan yang tadi itu tujuannya ini. Anda harus bisa mengidentifikasi risiko, melakukan evaluasi risiko dan melakukan kontrol risiko. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau Anda bingung? Saya harap Anda bingung, jadi Anda bisa belajar lagi. Ya. Konsepnya bisa difahami nggak? Bisa ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Kalau yang angka yang dari severity, probability sama detectable itu kan harus 10. Nah, si penyesuaian si angkanya dengan kondisinya itu tuh dari mana gitu basisnya? Oke. Yang ini, Fadil. Dari yang ini. Dari yang ini. Gak kelihatan ya. Ini makanya ya, kenapa perkuliahan ini tuh harusnya satu semester. Kalau saya masih banyak pertemuannya, saya jelasin satu-satu. Ya, kalau misalkan Fadil menemukan bahwa dampak yang ditimbulkan ini, misalkan, sorry. Yang Fadil temukan ini, Fadil lagi menganalisis severity kan? Ternyata resikonya ini bisa berdampak major terhadap kualitas dan berpotensi menyebabkan recall produk. Recall produk itu produk udah di konsumen ditarik lagi sama perusahaan kita. Nah, berarti Fadil tahu bahwa resiko saya nilainya berapa, Fadil? Berapa di sini? 4. Gitu. Ya, dalam kita mengetag angkanya yang mana gitu ya. 1, 2, 4, 7 atau 10 kita ke idealnya itu adalah ke tabel ini. Ya, tapi karena keterbatasan waktu, ketika Anda diminta untuk melakukan case analisis resiko, nggak apa-apa, ditembak dulu aja, Fadil. Yang penting tadi kata saya, di kanan, di tabel kanan, harus hasil perkaliannya unacceptable atau ekstrim dulu. Di kiri harus acceptable atau negligible. Ya. Nanti mungkin kalau Anda kerja praktek, atau nanti mungkin Anda misalkan kerja beneran ketika sudah lulus, dan Anda harus melakukan analisis resiko, pasti akan bertemu dengan tabel ini. Dan setiap perusahaan mungkin bisa berbeda-beda. Kalau di industri farmasi kurang lebih seperti ini. Mungkin di industri makanan bisa jadi lebih rendah. Tingkat ketat atau tidaknya mungkin bisa jadi lebih rendah karena makanan kan by oral ya. Gitu. Kalau farmasi kan menyangkut kesehatan, apalagi kalau farmasinya vaksin kan langsung ke pembuluh darah. Gitu. Pasti akan lebih ketat. Atau mungkin Anda nanti di produk rumahan misalkan di di produk pembersih atau produk apa mungkin ininya akan berbeda.
Tapi konsepnya bahwa dari setiap resiko memiliki nilai severity-nya. Dan pasti punya panduannya masing-masing. Pasti akan ada tabelnya. Jadi kalau Fadil nanya ngetag angkanya saya harus berapa, rujukannya ke tabel di perusahaannya masing-masing. Ya, gitu. Tapi kalau nanti Anda diminta untuk melakukan simulasi, nggak apa-apa di apa namanya ditembak dulu aja, ya. Yang penting unacceptable di kanan atau ekstrim, ya. Ada lagi pertanyaan? Ayo, bertanya dong. Pak, saya bingung gitu aja. Gimana supaya nggak bingung? Ya, saya jawab belajar lagi. Oke. Kalau tidak ada, saya anggap Anda bisa ya, paham minimal. Anda tidak perlu menghafal, tapi yang saya perlukan adalah Anda bisa menjelaskan menggunakan bahasa sendiri, tapi yang penting tepat-tepat. Yang penting jawabannya tepat juga sih, tapi tidak harus textbook. Ya, tidak harus textbook. Untuk UAS, soal-soalnya tidak akan jauh dari yang sudah diberikan, dan saya ingin melihat ke pemahaman Anda gitu ya. Jadi nanti ketika biasanya kalau menilai biasanya tuh yang ikut mata kuliah ini berapa orang ya? Ini ke mata kuliah pilihan kan? Nggak semua berarti kan? Berapa orang yang ikut mata kuliah ini? Ada 40 ada? Lebih? 60-an? Oke. Nah, biasanya kalau menilai sebuah jawaban, misalkan ada 5 soal, biasanya saya akan selesaikan dulu satu soal semua. Gitu, ya. Jadi tidak satu orang dari 1 sampai 5 saya nilai, enggak. Biasanya nomor 1 dulu, 50 orang saya selesaikan nomor 1 dulu. Kalau udah selesai baru nomor 2 saya selesaikan 50 orang sampai nomor 5. Gitu ya. Jadi biasanya kalau nomor 1 bobotnya 20, dari 50 orang itu jawaban yang paling lengkap saya akan kasih nilai 20. Terus ke bawah gitu. Ya, jadi saya akan mencoba untuk supaya akurat nilai yang diberikan kepada Anda gitu. Dan ketika sudah melihat 20 jawaban itu, saya tidak akan langsung kasih nilai. Misalkan nomor 1 20 orang itu saya lihat dulu, saya tidak akan kasih langsung nilainya. Gitu. Tapi saya biasanya akan urutkan dulu dari yang paling lengkap. Yang paling lengkap nomor 1 di atas. Sampai ke yang paling tidak lengkap di bawah. Supaya saya bisa memberikan nilainya akurat. Gitu, ya. Sudah selesai, saya baca dulu 50 orang nomor 2. Saya urutkan dari yang paling lengkap paling atas. Kalau bobotnya nomor 2 20, yang paling atas saya kasih 20. Terus sampai bawah. Gitu, sampai terakhir nomor 5 misalkan kalau 5 soal. Gitu. Jadi supaya Anda pun bisa menghasilkan nilai, Anda pun bisa mendapatkan nilai yang akurat dan bisa membandingkan nilai Anda dengan teman Anda gitu. Dan juga dari sisi saya juga bisa mendapatkan suatu kesimpulan, oh apa yang sudah saya berikan, cara saya memberikan misalkan kurang baik gitu. Bisa dipahami ya. Gitu. Jadi biasanya kalau 50 orang, 50 ya yang ikut kuliah ini, 60. Berarti kalau 60 orang misalkan 5 soal ya mungkin 2 hari baru selesai. Saya mau ini gitu ya. Saya jadi baca dulu 60 orang nomor 1 saya baca dulu, saya lihat-lihat dulu. Saya nggak akan dulu membubuhkan nilai. Udah gitu saya akan urut dari yang paling lengkap sampai yang paling tidak lengkap. Gitu ya. Ada pertanyaan?
Saya tidak tahu apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Roni.